rekan Polinema, selamat datang dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar podcast BEM Polinema 2025. Dan kali ini kita akan membahas salah satu agenda besar yang sangat penting yang diselenggarakan oleh BEM Polinema, yaitu DIPAM 2025. Apa itu DIPAM? Jadi DIPAM adalah singkatan dari Dialog Pimpinan dan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Di sini dengan aku Venus dari UKM Radio Kampus Politeknik FM, dan aku nggak sendiri, aku bersama dua narasumber keren kita dari BEM Polinema. Oke, boleh kenalan terlebih dahulu? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Safrido Martin, bisa dipanggil Rido, selaku Ketua Pelaksana Dialog Pimpinan dan Mahasiswa tahun 2025, dan dari staf Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rian Aulia Rahman dari selaku staf Kementerian Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Oke, terima kasih banyak kepada dua narasumber yang sudah menyempatkan waktunya kali ini. Jadi, rekan Polinema, di sini kita akan diskusi dan membahas tentang apa itu DIPAM dan detail-detailnya. So, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Aku mau tanya ke Rido selaku Ketua Pelaksana dari DIPAM 2025 ini. Jadi, boleh dijelaskan nggak ke rekan Polinema, terlebih buat para mahasiswa baru yang baru masuk, mungkin belum tahu, apa sih DIPAM Polinema itu? Iya, baik. Jadi DIPAM merupakan forum resmi bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan Politeknik Negeri Malang. Oke. Nah, pimpinan yang dimaksud seperti Direktur, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, dan Wakil Direktur 4. Dan tujuan dari DIPAM sendiri ialah dengan tersampainya aspirasi dari mahasiswa dapat menjadi upaya untuk mewujudkan Polinema yang lebih baik di masa mendatang. Oke, jadi DIPAM ini diadakan setiap tahun ya? Iya, benar. Dan kenapa sih DIPAM ini penting untuk diadakan setiap tahun oleh BEM Polinema? Mungkin dari saya izin menjawab. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan-permasalahan dari Politeknik Negeri Malang setiap tahunnya pun juga cukup berbeda-beda. Namun kita juga menimbang dari fungsi dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri, yakni untuk mewadahi dan menindaklanjuti dari setiap aspirasi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Namun kita juga melakukan pengawalan atas aspirasi yang disampaikan dari mahasiswa agar terselesaikan juga dengan baik. Oke, kalau gitu dari pelaksanaan DIPAM sebelumnya, apa aja sih masalah yang paling sering dibahas di forum DIPAM Polinema ini? Beberapa isu utama yang memang sampai hari ini masih menjadi tren di kampus kita, yakni juga meliputi tentang fasilitas kampus, sistem akademik, dan kebijakan kampus. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti layanan administrasi dan birokrasi yang memang masih perlu dioptimalkan kembali. Oke, jadi dari bidang-bidangnya ini berbeda-beda ya untuk masing-masingnya. Dan boleh nggak sih disampaikan ke rekan Polinema, apa aja sih kaitan dari permasalahan itu ke dialog pimpinan? Baik, mungkin bisa kita mulai permasalahannya dari yang pertama kita menyoroti dari Wadir 1, yang memang membidangi bidang akademik. Mungkin memang dari beberapa mahasiswa Polinema sangat relate dan relevan dengan permasalahan yakni PBL atau Project Based Learning. Nah, dari PBL ini sendiri memang harus adanya optimalisasi kembali dan tinjauan ulang. Karena sistem ini seharusnya mendorong mahasiswa untuk memang harus lebih berpikir kritis dan mencari solusi secara mandiri. Dan tetapi dengan arahan yang jelas dari dosen pembimbing, maka nantinya diharapkan akan adanya optimalisasi yang lebih baik lagi. Iya sih, setuju banget, karena project based learning yang kita adakan mungkin sekitar setahun sekali bagi beberapa jurusan itu penting banget untuk bimbingan dari para dosen, karena kegiatannya sendiri cukup kompleks dan detail juga. Jadi kalau misal kita nggak dapat bimbingan yang detail, maka mahasiswanya pun pasti akan kebingungan. Bener ya Rian? Oke, tadi kita udah bahas soal peran dari Wadir 1, so kita akan bahas ke selanjutnya, yaitu peran dari Wadir 2. Dari Rido, boleh dijelaskan? Nah, dari Wadir 2 sendiri, permasalahan-permasalahan yang paling banyak dibahas itu ialah terkait gedung AC. Jadi, gedung AC yang sampai sekarang ini belum ada keberlanjutannya, sehingga beberapa kelas itu dipindahkan ke basement. Dan terkait kelas yang dipindah ke basement,
banyak juga mahasiswa yang mengeluhkan terkait WiFi yang kurang stabil, AC yang banyak rusak, dan dari PSDKU juga banyak mengeluhkan hal seperti itu, terutama dalam soal lab dan alat-alat praktek yang masih kurang memadai. Oke, jadi selain fasilitas kelas, jurusan, dan kampus, berarti di PAM ini nanti juga mewadahi aspirasi dari PSDKU ya? Ya, betul banget. Oke, selain dari Wadir 2 tadi, selanjutnya mungkin ke Wadir 3 yang beda lagi bidangnya. Dari Rian, boleh dijelaskan juga nggak ke rekan Polinema? Mungkin ini akan bisa menjadi perhatian kita bersama. Hal yang ini kan Wadir 3 ya, yang memang membidangi tentang kemahasiswaan. Betul. Nah, yang memang menjadi perhatian dari teman-teman mahasiswa Polinema juga, dari teman-teman mahasiswa Polinema membutuhkan adanya sarana pengembangan ketika mereka pada akhirnya mengerjakan tugas di lingkungan kampus Polinema. Nah, dengan adanya sarana yang cukup pada akhirnya membantu teman-teman mahasiswa, maka hal ini juga akan mampu meningkatkan kenyamanan dari mahasiswa Polinema juga. Selain itu, terkait tentang fasilitas-fasilitas yang mampu mendukung kegiatan keorganisasian, seperti ketika ingin melaksanakan rapat dan lain sebagainya, di lingkup Polinema pun juga masih kurang. Nah, hal ini juga membutuhkan perhatian. Pada akhirnya semoga ini juga cukup teradvokasikan dengan baik. Selain itu, yang selanjutnya adalah tentang bagaimana tata tertib ini juga bisa terlaksanakan dengan baik. Bagaimana masih banyak teman-teman mahasiswa Polinema yang mungkin masih kurang memahami mana tempat-tempat yang memang boleh untuk merokok dan yang dilarang untuk merokok gitu. Oke, so dari Wadir 3 tadi yang menangani aspirasi tentang kemahasiswaan, selain tentang fasilitas juga menaungi tentang kenyamanan para mahasiswa di kampus, benar ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan Wadir yang terakhir, yaitu Wadir 4. Boleh dijelaskan juga dari pihak BEM Polinema? Oke, selanjutnya terkait tentang Wadir 4 yang memang membidangi tentang perencanaan dan kerjasama, mahasiswa Polinema masih banyak yang memang merasa kesulitan dalam mengakses beasiswa karena kesempatan yang diberikan dan juga dari luar kampus ini masih terbatas. Padahal di satu sisi lain mahasiswa Polinema yang memang membutuhkan dukungan finansial itu juga cukup banyak. Nah, hal ini merupakan semoga menjadi perhatian juga dari kampus agar pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan para pemberi beasiswa terhadap mahasiswa Polinema. Oke, terima kasih. Jadi nantinya di PAM Polinema ini bukan hanya membahas tentang aspirasi kita terkait internal kampus, tapi juga gimana biar kita bisa berkembang lewat eksternal juga, benar ya? Oke, so rekan Polinema, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada nggak sih evaluasi dari di PAM Polinema 2024 tahun kemarin? Secara keseluruhan, pelaksanaan di PAM tahun kemarin itu terselenggara dengan cukup baik. Memang ada permasalahan yang berhasil ditindaklanjuti dan beberapa ada yang masih menjadi PR dari pimpinan kita sampai hari ini. Nah, salah satunya yang bisa teman-teman mahasiswa lihat terkait yang hal-hal yang memang sudah mampu berhasil ditindaklanjuti, salah satunya yaitu tentang CCTV. Nah, bisa kita perhatikan di setiap spot-spot kampus di kampus kita sekarang sudah beberapa banyak memang CCTV yang sudah mulai terpasang. Namun yang masih menjadi kendala adalah kemudahan akses dari mahasiswa ketika ada masalah, ya ini kemudahan akses untuk meminta rekaman atau bukti dari CCTV tersebut. Oke, kalau itu berarti tentang aspirasi, solusi, dan kendalanya ya. Nah, kalau semisal dari acara di PAM itu sendiri, tahun lalu ada nggak sih kendala atau evaluasi dari BEM Polinema? Nah, kalau dari acaranya sendiri, salah satu evaluasi utama dari tahun kemarin itu ialah soal waktu pelaksanaan. Jadi banyak peserta yang merasa sesi tanya jawabnya itu belum maksimal dikarenakan waktu yang cukup singkat, dan banyak juga aspirasi mahasiswa yang belum tersampaikan semua.
Oke, itu adalah evaluasi dari pelaksanaan DIPAM tahun lalu ya. Jadi masuk ke bagian pentingnya nih ya dari evaluasi tadi, apa sih harapan, target utama atau yang ingin dicapai dari BEM Polinema di pelaksanaan DIPAM 2025 yang akan datang? Jadi untuk harapan dari kami sendiri ialah di DIPAM tahun ini bisa menjadi forum yang partisipatif dan produktif, dan bukan hanya tempat buat ngomong aja, tapi ada hasil yang berdampak nyata terkait aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan. Oke, untuk harapan itu, apa sih strategi yang dilakukan oleh BEM Polinema untuk mencapai hal tersebut nanti? Ya, untuk tahun ini dari kami bakal lebih memaksimalkan waktu acara supaya aspirasi-aspirasi dari mahasiswa ini cukup tersampaikan juga. Dan harapan besar kami pada kesempatan dialog pimpinan dan mahasiswa tahun 2025 ini, teman-teman mahasiswa Polinema juga aware terhadap kampusnya sendiri atau rumahnya sendiri, dan selanjutnya yaitu pada akhirnya teman-teman mahasiswa juga partisipatif dalam mengikuti kegiatan dialog pimpinan dan mahasiswa tahun 2025 ini. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup sesi diskusi kali ini, boleh nggak sih disampaikan dari tim BEM Polinema ke rekan Polinema tentang waktu pelaksanaan dan tempatnya di PAM 2025 nanti? Oh iya, buat waktu pelaksanaan DIPAM sendiri pada tahun ini bakal digelar pada tanggal 24 November 2025 di Geraha Politeknik Negeri Malang. Dan untuk teman-teman mahasiswa nantinya yang bakal lebih ingin tahu terkait info lebih lanjut, bisa dicek di sosial media BEM Polinema. Dan dari kita nantinya bakal meminta 2 delegasi tiap kelas sebagai perwakilan aspirasi dari tiap kelas tersebut. Dan untuk yang tidak terpilih menjadi delegasi bakal boleh banget buat datang pada saat hari H DIPAM, dikarenakan DIPAM ini sendiri dilaksanakan secara terbuka. Baik, semoga nantinya seluruh mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam DIPAM 2025, terutama para delegasi yang nantinya mewakili teman-temannya. Dan demikianlah perbincangan kita hari ini tentang dialog pimpinan dan mahasiswa Polinema 2025. Melalui perbincangan kita hari ini, kita tahu bahwa DIPAM bukan hanya acara besar yang diadakan sama BEM Polinema, namun menjadi wujud nyata yang mewadahi diskusi antara mahasiswa juga pimpinan kampus kita. Kami mengajak buat seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Malang untuk ikut berpartisipasi aktif pada forum DIPAM pada tahun ini. Karena setiap aspirasi yang kalian sampaikan nantinya sangat penting dan berharga buat kemajuan kampus kita ini. Semoga dengan dialog pimpinan dan mahasiswa tahun 2025 ini akan memperkuat sinergi dan membangun lingkungan akademik yang lebih inklusif, transparan, dan produktif, serta lebih baik lagi. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dari BEM Politeknik Negeri Malang dan tentunya kepada seluruh rekan Polinema, terutama yang udah dengerin podcast BEM Polinema kali ini hingga akhir. Salam hangat dan sampai jumpa di Dialog Pimpinan dan Mahasiswa Polinema 2025. See you!